Gemas melihat perilaku masyarakat yang kerap sembarangan membuat Terry Endroputro melahirkan kampanye sosial di dunia maya dengan tagar iklan moral bangsaku. Halo Mbak Terry. Halo. Apa kabar Mbak Terry? Baik. Hari ini ternyata naik sepeda juga. Berapa kilo tadi naik sepeda dari rumah ke sini? Sekitar 6 atau 8 kilo. Oke, lumayan, nggak pegel, udah biasa. Sudah biasa. Memang sejak kapan Mbak Terry suka membuat iklan-iklan yang isinya pesan moral untuk budi pekerti begitu? Ceritanya Jadi, bagaimana nih ceritanya, awalnya? Saya naik sepeda, jalanan macet, mobil di depan saya buang tisu. Mobil bagus. Ya, terus saya stop sepeda, saya ambil tisu, terus saya jepit di wiper mobilnya. Yang punya mobil nggak terima, supir dan penumpang marah-marah, maki-maki, berantem jadi. Kesel gitu. Jadi siapa yang salah sebenarnya? Yang gitu. salah yang buang sampah. Betul. Kan? Sejak itu pulang ke rumah, bikin langsung melampiaskan ya? Ya, curhat. Curhatnya langsung bikin desain. Karya. Awalnya sih cuma curhat itu ya, kekesalan sendiri, terus saya mau bagikan buat teman-teman deh di Facebook gitu. Tapi ternyata saya salah ngeklik. Maksudnya saya salah ngeklik ke publik. Jadi semua bisa tersebar. lihat. Tapi itu saya pikir ya sudahlah, ini positif, jadi sekalian aja ya. Sekalian gitu. Iklan moral ini berbentuk pesan bujur sangkar, berisi kalimat-kalimat positif untuk mengajak masyarakat peduli dan bergerak atas isu-isu sosial yang dikumandangkan. Tujuannya sederhana, berbagai perilaku masyarakat yang saat ini makin bergeser dan cenderung mengalami degradasi harus mulai diluruskan kembali. Pesan-pesan yang dibuat itu tidak hanya diunggah di laman Facebook milik ibu satu anak ini, namun juga dicetak di berbagai media komunikasi, seperti magnet kulkas, goodie bag, kaos, dan lain sebagainya. Nah, berarti ini sudah berapa lama ya sampai sekarang Mbak sudah mulai menggagas tentang iklan moral untuk bangsa ini? Awalnya dari 2013. Kemudian ini kan berlanjut ya Mbak, bukan hanya soal berhenti di jangan buang sampah begitu. Yang menarik adalah misalnya kalau naik motor jangan telepon atau SMS-an. Nah, itu dari pengalaman pribadi juga kan? Karena saya naik sepeda, kalau di belakang motor yang pelan, itu sudah curiga, pasti dia sedang pegang handphone. Kadang-kadang sambil lewat saya bilang, jangan SMS-an. Sambil ngayuh sepeda bilang gitu, begitu. Terserah mereka dengar atau tidak. Gimana ya naik motor sambil SMS-an, saya tidak terbayang deh. Ya, lantas saya bikin, gambarkan dengan orang naik Vespa. Terus ada yang kasih feedback, kenapa cuma Vespa? Kan yang motor lain juga ada. Jadi saya bilang salah lagi nih gitu. Saya jelaskan bahwa lihat isinya, pesannya. Gitu. Selepas mengundurkan diri dari kerja kantoran, Terry mengembangkan hobi travelingnya dengan mengelola usaha trip organizer yang dikenal dengan nama Indonesia Negeri Kita Sendiri. Terry ingin agar orang Indonesia semakin giat berwisata domestik. Dari pengalaman jalan-jalan itulah membuka mata Terry untuk berbuat sesuatu demi memperbaiki perilaku masyarakat. Kegemarannya menggunakan transportasi sepeda selama ini turut memberikan ide-ide segar yang nantinya ia tuangkan dalam pesan bujur sangkar itu. Saya tahu Mbak sering melakukan perjalanan. Apa artinya terhadap bagaimana masyarakat Indonesia ini bersikap saat ini? Ya, seperti pembiaran ya, menganggap hal-hal itu sudah biasa. Jadi banyak orang yang bilang, ya kayak gini Indonesia. Tapi terus saya pikir Indonesia nggak kayak gitu, bangsa kita nggak seperti itu. Bangsa kita tuh baik, punya perilaku baik, punya budi pekerti baik gitu. Jadi satu saja orang yang sadar dari 10 orang itu sudah bagus. Melalui iklan-iklan ini cara Mbak melawan begitu? Iya. Karena biasanya tuh dapat ide-ide, apakah semua dari pengalaman pribadi, ketemu di jalan, atau justru bagaimana? Karena saya lihat ini banyak sekali ya Mbak. Selain dari pengalaman pribadi yang saya dapatkan karena naik sepeda, itu juga saya dapatkan saat
naik angkutan umum, Oke. saya naik komuter lain, naik bus kota. Wah, itu banyak pasti ceritanya ya. Ya, bahkan jalan kaki ya. Aha, jalan kaki pun pasti ketemu ide begitu Iya, ya. iya. Karena melihat sikap orang. Dan teman-teman yang meresponin semua iklan moral, mereka memberi ide juga, masukan. Titip gambar dong. Apa ide yang kebetulan tidak terpikir oleh Mbak Terry sendiri dan datangnya dari usul orang lain justru? Salah satunya antri di ATM. Itu kenapa Jadi antri di antri di ATM tuh ATM itu- tata keramanya sebenarnya seperti apa sih? Jangan deket-deket. Aduh, Jadi, itu bener deh Ya Mbak. kan? Jadi antara yang ngambil uang sama Heeh. itu dikasih jarak. Heeh. Jadi orang merasa aman. Nah, tapi kalau Mbak Terry sendiri misalnya lagi antri di ATM, kemudian ada orang yang hampir nempel dengan Mbak Terry, apa yang akan Mbak Terry lakukan? Biasanya sih negur langsung. Biasanya negur langsung yang sopan Pertamanya kan? sopan. Mm, aha. Nah, tapi ini ada nih yang Mbak buat tentang orang buang sampah di gunung begitu ya. Ini kan berdasarkan pengalaman pribadi. Bagaimana ceritanya waktu itu? Jadi beberapa waktu yang lalu kan ada berita heboh juga bahwa para pendaki di Rinjani itu protes dengan petugas Taman Nasional bahwa Rinjani itu penuh sampah. Sementara kalau menurut saya ini bukan tanggung jawab petugas Taman Nasional juga gitu. Sampah itu tugasnya porter. Karena porter memasakkan untuk pendaki. Pendaki juga mau taunya gitu, kita bayar porter terserah. Jadi sampahnya ini punya siapa? Sebenarnya kan sampah ya disadari aja bersama-sama bahwa itu gunung itu harus bersih dari sampah. Jadi nggak boleh tuding-tudingan sampah punya porter, sampah urusannya Taman Nasional, tapi pendaki itu sendiri juga harus punya kesadaran. Mbak Terry, apalagi kejadian yang menarik atau bikin kesel ya kalau sedang di jalan? Kejadian menarik aja ya yang kita lucu-lucuan. Jadi saya bikin iklan tentang naik kendaraan, naik motor tapi sedang pegang handphone. Penggambarannya adalah laki-laki pakai helm, pegang handphone tapi naik Vespa. Beberapa hari kemudian saya menemukan pemandangan persis sama di rombongan Vespa, salah satunya naik Vespa warna oranye, pegang handphone. Sama, padahal udah gambar dulu ya? Sudah gambar Aha. dulu. Terus kemudian? Saya kejar. Ini kejaran naik Naik apa? sepeda. Ya ampun. Aha. Deg-degan sih, sampai nggak ya? Aha. Tapi pas di lampu merah, terkejar. Mereka berhenti, tapi kan sibuk. Saya ngeluarin handphone, habis itu buka Instagram gitu. Ini lampu merah gitu. Tapi pas waktu dapet, saya sodorkan ke mukanya. Mas, persis ya gitu. Dia ketawa-ketawa loh. Hah? Dia ketawa-ketawa gitu. Terus, wah, gitu. Teman-temannya kan bingung ada apa gitu. Terus dia bilang gitu, tante ini kasih gambar persis gue. Terus dia bilang, sakitnya di sini. Oh ya ampun. Jadi maksudnya tanggapan orang bisa beda-beda ya. Beda-beda. Ada yang jadi Kalau kesel, tadi kan yang buang tisu, mobil bagus buang tisu, marah-marah, Ya. ditegur. Kalau ini malah terus dia bilang gitu, terima kasih diingatkan ya gitu, sambil terus Oh. berlanjut. Jadi artinya senang aja ya orang menanggapinya positif gitu. oke. Kita juga dada-dadahan habis itu. Nggak trauma lah ya menegur orang Iya, ya, iya. karena responnya beda-beda. Iya, iya. Oke. Nggak, Mbak memikirkan kenapa ya kok orang Indonesia tuh bilang terima kasih aja tuh beratnya minta Ya ampun seperti begitu berat ya. hati ya.